Sukacita perayaan Idul Fitri kali ini sayangnya tak dapat sepenuhnya dirasakan warga Gaza. 6 bulan lebih kehidupan mereka terenggut karena ancaman serangan Israel, termasuk kehidupan relawan Barsi asal Indonesia, Fikri Rofil Haq yang memilih untuk tetap menetap di Gaza meski nyawa taruhannya. Ia pun harus merayakan Lebaran tanpa keluarga dan sanak saudara. Bergabung siang hari ini relawan Barsi Fikri Rofil Haq langsung dari Gaza. Selamat siang, Assalamualaikum Fikri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, Fikri, dan juga untuk kawan-kawan relawan Mercy yang masih berada di sana dan juga untuk warga Gaza. Fikri, Ramadan atau Lebaran Idul Fitri kali ini sayangnya harus dirasakan oleh warga Gaza begitu pahit di tengah ancaman serangan Israel dan juga mimpi buruk yang masih terjadi di sana 6 bulan lebih. Namun bagaimana memaknai atau warga Gaza memaknai Idul Fitri kali ini? Bagaimana, apakah masih tetap merayakan sholat Id di tengah keterbatasan? Bisa diceritakan, dibagikan kepada kami. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Sekali lagi kita meminta maaf dari relawan Mercy karena yang ada di seluruh jalur Gaza dan juga Indonesia. Dan memang masyarakat sebenarnya pada awal Ramadan pun mereka sebenarnya sangat antusias, sangat bergembira dan sangat senang sekali menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan ditandai mereka setiap malamnya masih melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah walaupun mereka tahu bahwa belum ada gencatan senjata dan serangan masih terus dilakukan oleh pihak militer Israel, sehingga mereka sebenarnya tahu resiko yang mereka ambil karena mereka melaksanakan sholat tarawih berjamaah itu di lapangan, mereka memanfaatkan halaman masjid, mereka memanfaatkan lapangan terbuka yang kalau kita kalau kita berpikir bahwa itu menjadi menjadi target empuk sebenarnya kan. Namun mereka tetap bersemangat, mereka tetap berjuang untuk memaksimalkan ibadah mereka pada bulan suci Ramadan. Dan ini sudah ditandai dari awal Ramadan saja. Dan kemudian juga walaupun di tengah kelaparan, di tengah kesusahan dan kesulitan masyarakat yang dialami oleh masyarakat Gaza, mereka juga masih melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Walaupun sekali lagi banyak rintangan yang mungkin tidak dilalui oleh umat-umat muslim yang ada di belahan dunia lainnya yang mereka rasakan begitu, terkhusus masyarakat yang ada di Jalur Gaza, mereka masih terus mencari tempat perlindungan dari serangan-serangan militer Israel walaupun sebenarnya tidak ada tempat yang aman untuk mereka, tapi mereka harus berpindah dari satu titik ke satu titik sehingga mereka juga sulit mencari tempat tinggal karena banyak rumah mereka yang hancur dan juga mereka terpaksa menjalani ibadah puasa bulan suci Ramadan ini dengan kesederhanaan dan juga tentunya dengan kesedihan. Kenapa? Karena memang banyak anggota keluarga mereka yang sudah meninggal. Bahkan informasi yang saya dapatkan bahwa ada satu anggota keluarga minimal dari keluarga mereka itu yang meninggal Hmm. dan lebih dari 80% mereka kehilangan kehilangan tempat tinggal mereka, sehingga ketika pada sholat Idul Fitri tiba, mereka pun alhamdulillah berantusias untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah dan di beberapa tempat ada wilayah jalur Gaza. Namun yang saya lihat di sosial media atau di media lokal yang sangat miris adalah masyarakat yang ada di Gaza Utara. Kita tahu Hmm. bahwa di Gaza Utara itu bombardirnya sangat-sangat begitu intens dan juga kerusakannya begitu parah dibanding wilayah lain sehingga tidak ada bangunan yang bisa mereka gunakan untuk melakukan sholat Idul Fitri, sehingga mereka harus melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan dan saat itu cuaca mendung dan juga hujan sehingga mereka walaupun mereka melaksanakan sholat Idul Fitri di tengah hujan dan cuaca yang sangat begitu dingin, namun mereka tetap antusias untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sampai pada akhir. Seperti itu. Fikri, di tengah keterbatasan dan kehancuran yang terjadi di Gaza sendiri, bagaimana Fikri dan juga masyarakat Gaza lainnya
bisa dan masih mampu untuk memenuhi nuansa kebatinan Ramadan, kemudian juga Idul Fitri di tengah keterbatasan bangunan hancur, kemudian keluarga atau sanak saudara meninggal dunia, tewas akibat serangan dan lain sebagainya? Iya, tentunya ini ya, tentunya yang, saya rasakan di sini adalah mereka saling menguatkan, satu dengan yang lain. Mereka terus memberikan semangat walaupun, mereka misalnya tidak kenal dengan satu sama yang lain, tapi mereka, bergotong royong, mereka terus memberikan semangat, motivasi kepada yang lain sehingga, masyarakat-masyarakat ini walaupun kalau kita berpikir secara logika ya mereka benar-benar sangat, kalau kita lihat ya sangat stres sekali, mereka Hmm. sudah benar-benar sangat tidak kuat lagi namun, eee, di lapangan saya melihat masyarakat masih banyak yang, bergembira, masih anak-anak kecil masih bermain secara, biasanya dan juga, para keluarga juga masih, berbincang-bincang dengan, keluarga-keluarga yang mereka yang tersisa dan ini, kalau kita bisa lihat ya itu adalah kekuatan yaitu dengan bekerja sama mereka selalu memotivasi antara mereka diri mereka dan bahkan, saya pun mendapatkan motivasi untuk selalu tetap bertahan di jalur Gaza pun kita tim Mercy dan juga tim medis yang berhasil masuk ke jalur Gaza yang sampai saat ini juga masih bertugas di rumah sakit ini rumah sakit yang ada di jalur Gaza pun mendapatkan banyak sekali pelajaran dari masyarakat bahwa inilah kesabaran dan ketabahan masyarakat Gaza yang mereka miliki sehingga kita bisa belajar dan mengambil ilmu dari mereka Mhm. dan, ya inilah apa namanya, masyarakat benar-benar sangat tabah dan bersabar dalam menghadapi, ujian ini. Oke, termasuk juga untuk Fikri sendiri, ini memang bukan Ramadan dan Idul Fitri pertama yang Fikri habiskan di Gaza, jauh dari keluarga dan juga sanak saudara yang ada di Indonesia. Namun nuansanya tahun ini tentu sangat-sangat jauh berbanding terbalik, jauh berbeda. Em, Bagaimana nuansa kebatinan Fikri sendiri? Ya, tentunya kalau kita, sebenarnya kalau berpikir rindu dengan keluarga pasti rindu, tapi dan, sedih dengan, jauh dari kedua orang tua, tapi, juga saya ikut sedih. Namun, karena memang, yang lebih sedih kita kita memikirkan masyarakat yang ada di jauh Gaza. Mereka, tinggal di tenda-tenda. Kita bayangkan, tenda-tenda mereka terbuat dari plastik ya, Mhm. yang, ataupun mereka terbuat dari terpal yang mungkin ketika hujan datang pun mereka kebanjiran. Ketika sudah selesai musim dingin saat ini, mereka sangat kepanasan, mereka sulit mencari air bersih, tidak ada, listrik selama 24 jam dan kita bisa bayangkan bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza dan mereka hanya bisa bertumpu dengan bantuan-bantuan internasional, sehingga ketika bantuan-bantuan tersebut di-stop ataupun sulit untuk masuk ke jalur Gaza, mereka jauh lebih menderita sehingga krisis-krisis semakin meningkat, bahkan harga-harga di pasar pun sangat melonjak sehingga, tidak ada yang bisa, apa ya, mereka dapatkan selain ya bantuan-bantuan dari internasional. Iya. Maka, saya menghimbau semoga, masyarakat Indonesia masih terus mendoakan tentunya, saudara-saudara kita yang ada di Gaza maupun, memberikan materi-materi ataupun bantuan apapun yang, masyarakat Indonesia atau masyarakat lainnya, bantu untuk saudara-saudara kita itu sangat-sangat berharga sekali. Baik, Fikri, singkat saja terakhir. Fikri pada beberapa waktu yang lalu memilih untuk tetap menetap di Gaza di saat beberapa relawan masyarakat Indonesia kembali ke Indonesia. Apakah ada sedikit penyesalan karena kondisi tersebut sampai dengan sekarang masih terkepung di sana, tidak bisa berlebaran bersama keluarga? Ya, yang sebenarnya yang saya sangat sesali adalah, mungkin, apa namanya, bukan saya tidak bisa keluar, namun mungkin sampai detik ini juga masih banyak yang, tidak, apa ya, tidak benar-benar peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di jauh Gaza, dan tidak benar-benar melihat bahwa, saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu benar-benar sangat menderita. Itulah yang saya sesali, padahal yang kita lihat di lapangan, yang kita lihat di berita itu sangat jauh menderita, mereka benar-benar sangat masih membutuhkan bantuan Mhm. dari uluran-uluran tangan kita. Sehingga masyarakat yang ada di jalur Gaza
ya mereka masih tetap bertahan, masih tetap kuat, dan semoga kita berharap peperangan ini cepat berakhir sehingga mereka bisa kembali beraktivitas secara normalnya. Baik, terima kasih, Fikri, tetap semangat, tetap menebar kebaikan. Kita selalu mendoakan Fikri dan juga masyarakat Gaza untuk, sehat walafiat, kondisinya berangsur, membaik di sana. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.